Masuknya Islam ke Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah peradaban bangsa. Islam mulai dikenal di wilayah Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Yang pertama, kedatangan imperialisme Barat ke Indonesia. Peradaban Nusantara pada awalnya telah memiliki hubungan dagang yang luas dengan berbagai bangsa seperti Arab, India, dan Cina. Hubungan tersebut berlangsung secara damai dan saling menguntungkan. Hingga pada akhirnya setelah Konstantinopel runtuh pada tahun 1453, bangsa Eropa kehilangan jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia. Keadaan ini mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan samudra guna untuk mencari wilayah baru yang kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Bangsa Portugis merupakan bangsa barat pertama yang datang ke Indonesia pada tahun 1511. Mereka berhasil menguasai Malaka dan kemudian melanjutkan ekspansi ke wilayah timur Indonesia seperti Maluku yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kedatangan mereka tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menguasai jalur perdagangan dan menyebarkan agama Kristen. Setelah kedatangan Portugis, datang pula bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dengan motif kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini sering diringkas dengan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah gold atau kekayaan, di mana mereka mencari dan menguasai sumber daya alam seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Yang kedua adalah glory atau kejayaan, di mana mereka memperluas wilayah kekuasaan dan menunjukkan dominasi bangsa mereka. Yang ketiga adalah gospel atau Injil, di mana mereka menyebarkan agama Kristen ke wilayah jajahannya. Dari seluruh bangsa Eropa yang datang, bangsa Belanda merupakan yang paling lama menjajah Indonesia. Mereka tiba pada tahun 1602 dan mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie, yaitu perusahaan dagang yang diberi wewenang sangat besar oleh pemerintah Belanda. Namun dalam praktiknya, VOC melakukan berbagai tindakan penindasan monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. Setelah VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18, kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian memperkuat cengkraman penjajahan di Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Akibat dari penjajahan tersebut, rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan, seperti adanya kerja dan tanam paksa, pajak yang sangat tinggi, hingga hilangnya kebebasan dan hak-hak rakyat. Peristiwa ini yang menjadi salah satu faktor utama munculnya berbagai gerakan perlawanan rakyat Indonesia yang banyak dipelopori oleh para tokoh dan ulama Islam. Selain melalui perang fisik, perjuangan melawan penjajah juga dilakukan lewat pendidikan dan dakwah. Para ulama dan kiai pesantren menanamkan nilai-nilai keislaman, cinta tanah air, dan semangat kemerdekaan kepada murid-murid mereka. Kedua adalah upaya dalam mengusir penjajah. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, nilai-nilai keislaman telah membentuk karakter masyarakat yang cinta keadilan, persatuan, dan kebebasan. Seperti pada adanya Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Perang ini merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda, di mana umat Islam di Aceh berjuang dengan semangat jihad yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsanya. Tokoh penting dalam perang ini yang pertama adalah Tengku Umar, Cut Nyeddin, Cut Mauti, dan Tengku Cidi Tiro. Selanjutnya yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan dan tokoh Islam dari Yogyakarta. Beliau menentang campur tangan Belanda dalam urusan keraton dan penindasan terhadap rakyat. Bagi Pangeran Diponegoro, perjuangan ini merupakan bentuk jihad melawan penjajah dan menegakkan keadilan. Selanjutnya yaitu adanya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini terjadi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tengku Imam Bonjol. Awalnya gerakan Padri bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memperbaiki moral masyarakat. Namun, ketika Belanda ikut campur dalam konflik internal, perjuangan ini berkembang menjadi perlawanan bersenjata melawan penjajah. Selanjutnya yaitu Perang Makassar pada tahun
1666 sampai dengan 1669 atau yang sering disebut dengan Perang Waterloo, di mana ini merupakan perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan penjajahan Belanda atau VOC. Kerajaan Goa saat itu merupakan kerajaan Islam yang kuat di Indonesia Timur. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC yang dianggap merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Berikut beberapa tokoh-tokoh Islam penting dalam peradaban Islam di Indonesia dari masa awal penyebaran sampai perkembangan modern. Yang pertama yaitu Wali Songo, yaitu Wali Sembilan. Mereka adalah tokoh paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga dengan menyebarkan Islam lewat kesenian seperti wayang dan gamelan. Yang kedua Sunan Bonang menggunakan musik dan lagu sebagai media dakwah. Yang ketiga yaitu Sunan Giri, mendirikan pesantren Giri, pusat pendidikan Islam. Keempat Sunan Ampel, pendiri pesantren pertama di Surabaya. Yang kelima yaitu Sunan Kudus, berdakwah dengan pendekatan toleransi pada masyarakat Hindu. Yang keenam yaitu Sunan Muria, berdakwah di pedesaan dengan cara yang sederhana. Yang ketujuh yaitu Sunan Gunung Jati, penyebar Islam di Cirebon dan Banten. Kedelapan, Sunan Derajat menekankan nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dianggap sebagai pelopor dakwah Islam di Jawa. Tokoh-tokoh selanjutnya dari para ulama dan cendekiawan. Yang pertama yaitu Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama, sastrawan, dan penulis tafsir Al-Azhar. Yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nadatul Ulama, berperan besar dalam pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah, pelopor pembaruan pendidikan Islam modern. Yang keempat yaitu Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh intelektual Islam modern dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Yang terakhir adalah Nurholis Majidin atau biasa disebut Cak Nur, pemikir Islam yang membawa gagasan Islam inklusif dan modern. Peran Muhammadiyah dalam peradaban Islam di Indonesia. Muhammadiyah lahir di tengah keterpurukan sosial dan pendidikan umat Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, tepatnya pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaruan Islam untuk memurnikan ajaran agama dari praktik-praktik yang tidak sesuai syariat, serta mengangkat derajat pendidikan umat Islam yang saat itu masih sangat terbatas. Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang menjadi institusi pendidikan formal pertama yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Suatu terobosan revolusioner yang menggantikan metode pendidikan tradisional yang kurang sistematis dan cenderung hafalan tanpa pemahaman mendalam. Kisah perjuangan Muhammadiyah berlanjut dengan membangun jaringan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan modern sesuai perkembangan zaman. Dengan semangat rahmatan lil alamin, Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai Islam yang memberi rahmat dan manfaat bagi seluruh manusia, serta menanamkan akhlak mulia sebagai bagian penting pendidikan. Pendekatan ini menghasilkan generasi muda Islam yang tidak hanya cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga memiliki keteguhan moral dan etika yang kuat. Selain pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam bidang sosial dan kesehatan, mendirikan rumah sakit dan lembaga sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga peranannya meluas menjadi kekuatan membangun peradaban Islam yang modern di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah berperan penting dalam memandu umat Islam agar tetap moderat dan toleran, mampu beradaptasi dengan kemajuan global tanpa meninggalkan nilai-nilai agamanya. Dengan visi dan gerakannya, Muhammadiyah menjadi pilar penting dalam membangkitkan peradaban Islam yang berakar pada nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.